Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Adik-adik, ini adalah gambar siklus air. Tahukah kalian bagaimana bisa terjadi hujan? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah hari itu, Siti dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun, ciptaan A.T. Mahmud. Lagu ini menggunakan tangga nada C sama dengan Do. Sedangkan tempo yang digunakan adalah sedang. Artinya, lagu ini dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berjalan santai. Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-teman. Kalian tirukan ya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terempas, air terjun di lembah, mengalir terus. Lagu yang telah kita pelajari ini bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari, kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Lalu, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Mari kita perhatikan skema proses siklus air berikut ini ya. Karena mendapatkan panas dari sinar matahari, air yang ada di laut, di danau, juga di sungai akan menguap. Ini yang dinamakan dengan evaporasi. Uap air dari permukaan bumi tadi akan naik dan berkumpul di udara dan membentuk awan. Ini yang disebut dengan kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan sudah tidak sanggup lagi menampung uap air tadi. Maka terjadilah hujan. Ini yang dinamakan dengan presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan juga di perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah ini akan keluar melalui sumur. Sedangkan air yang jatuh di perairan, misalnya sungai, danau, ataupun laut, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Nah, air-air ini
akan kembali ke proses awal tadi, yaitu dia akan menguap, kemudian berubah menjadi awan, dan jatuh menjadi hujan. Begitu seterusnya. Dari penjelasan proses siklus air tadi, maka dapat kita buat bagan sederhana siklus air, yaitu air yang ada di permukaan bumi terkena sinar matahari, maka dia akan mengalami evaporasi menjadi uap air. Kemudian dia akan mengalami kondensasi menjadi awan. Jika suhu turun, maka awan ini akan mengalami presipitasi dan terjadilah hujan. Air hujan akan jatuh ke bumi dan dia akan mengalami penguapan lagi. Begitu seterusnya. Dari proses siklus air tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah-ubah. Mari kita baca cerita tentang semut dan beruang. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Peri si beruang melihat ke dalam mata air. Peri mengeluh, "Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air." Peri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti, semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti, atau kucakar kau!" ancam Peri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Peri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Peri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Peri, "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Peri sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Peri beruang sangat marah. Namun, semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Peri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya, ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak." Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput menuju sarang si Peri beruang. Ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Peri beruang,"
Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut-semut. Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Beri. Pada hari ke-10, Beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini. Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya. Dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Nah anak-anak, begitulah cerita yang berjudul Semut dan Beruang. Sekarang, mari kita urutkan peristiwa pada cerita tersebut. Urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang. Suatu hari, Beri si beruang pergi ke sumber mata air dan melihat seekor semut hitam berjalan sambil membawa guci. Beri melarang semut itu mengambil air. Semut hitam tidak menghiraukan larangan Beri. Beri sangat marah, namun semut hitam menghilang ke bawah daun-daun kering. Beri pun kembali ke sarangnya dengan jengkel. Nah anak-anak, urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang ini belum selesai. Tugas kalian sekarang adalah lanjutkan urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang tadi dengan bahasamu sendiri. Perhatikan penggunaan kata-kata bakunya ya. Perhatikan pula penggunaan tanda baca dengan benar. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.